Pernahkah Anda merasa ragu terhadap suatu keputusan, seolah-olah ada bisikan yang mengganggu pikiran Anda atau perasaan khawatir yang muncul? Hal ini mungkin terjadi karena intuisi atau hati Anda mencoba untuk berkomunikasi, memberi sinyal apakah langkah yang akan Anda ambil itu tepat atau tidak. Setiap orang memiliki kemampuan ini, sebuah kecakapan untuk memahami berbagai situasi dengan cara yang unik. Misalnya, Anda mungkin mempertimbangkan pengalaman masa lalu, di mana Anda pernah mengalami kegagalan atau keinginan dan kebutuhan yang berasal dari alam bawah sadar Anda, serta kondisi kehidupan Anda saat ini. Dan ini semua berperan penting dalam membentuk keputusan Anda. Meskipun intuisi bisa memberikan wawasan yang berguna, tidak dapat menggantikan proses pengambilan keputusan yang melibatkan pikiran dan hati secara lengkap. Logika dan intuisi dapat bekerja sama dengan sangat efektif jika Anda bersedia untuk berusaha dan berlatih mengintegrasikannya. Mulailah dengan memahami nilai dari berpikir logis. Banyak orang menganggap bahwa berpikir logis itu penting karena merupakan proses yang mengarahkan kita berdasarkan logika tanpa melibatkan emosi atau penilaian secara subjektif. Berpikir logis membantu kita mendapatkan hasil yang baik dan bermanfaat. Karena itulah banyak filsuf yang berpendapat bahwa pikiran lebih unggul daripada intuisi. Namun keduanya jika dilatih dan dikembangkan dengan baik, dapat menjadi alat yang sangat ampuh dalam suatu pengambilan keputusan. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Pastikan kamu simak dan tonton video ini sampai akhir, karena dalam pembahasan hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita memahami, menyelaraskan, ataupun menggabungkan logika dan intuisi dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dan ini sangat berarti dan bermakna untuk kehidupan yang kita jalani. Dan mari kita bahas lebih lanjut setiap poin penting pembahasannya. Pertama, mari kita gali lebih dalam tentang apa itu kekuatan pikiran. Ini bukan hanya sebuah pertanyaan filosofis yang mendalam, tetapi juga melampaui konsep fisik otak. Pikiran adalah entitas yang lebih luas. Itu adalah tempat di mana kesadaran atau sang aku yang merupakan diri Anda berada di pikiran, bertanggung jawab untuk berpikir dengan bijaksana, melibatkan perasaan, pola pikir, penilaian, dan ingatan. Ini memampukan Anda untuk mempertimbangkan apa yang baik dan apa yang buruk, yang kemudian menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang logis. Sekarang, apa itu berpikir logis? Berpikir logis adalah kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai variabel, mengolah, dan menganalisis informasi untuk mencapai kesimpulan yang tepat. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, Anda mungkin menerapkan pemikiran logis ketika menyusun anggaran keuangan, atau mempertimbangkan pro dan kontra sebelum pindah kerja, atau mungkin saat berdebat tentang isu politik dengan teman. Pemikiran logis adalah ciri khas manusiawi yang membantu mengembangkan teknologi dan mempertahankan kelangsungan hidup spesies kita. Jadi, kemampuan berpikir logis merupakan aset berharga yang sangat bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Mempelajari aspek positif dan negatif dari pemikiran logis itu sangat penting, karena seperti yang kita ketahui, kemampuan ini adalah alasan utama mengapa kita masih bertahan hingga hari ini. Namun ada kalanya lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik. Pada situasi tertentu, pemikiran logis sangat berguna untuk mengatasi emosi negatif yang sering menguasai kita saat harus membuat keputusan yang penting. Misalnya, pertimbangkan keputusan untuk pindah dari rumah untuk kuliah atau bekerja di kota lain. Jika keputusan tersebut hanya didasarkan pada sebuah emosi, banyak orang mungkin akan memilih untuk tidak pergi karena ikatan emosional dan rasa kehilangan orang terdekat terasa sangat kuat. Namun dari sisi logis, keputusan untuk kuliah atau bekerja di luar kota bisa membawa banyak manfaat dan kesempatan baru yang berharga. Dalam hal ini, pemikiran logis membantu kita melihat peluang yang mungkin terlewat jika hanya dipandu oleh sebuah emosi. Kemampuan untuk menyeimbangkan antara pemikiran logis dan emosional adalah kunci agar kita tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang dalam kehidupan.
Pemikiran logis membantu kita mengambil keputusan yang bijaksana dan menguntungkan dalam waktu yang jangka panjang. Sementara memahami dan menghargai peran emosi dapat membantu kita menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan. Dengan mengenali kapan harus menerapkan logika dan kapan harus mendengarkan emosi, kita dapat mencapai keputusan yang lebih holistik dan lebih seimbang. Mengakui dan memahami perbedaan ini bisa membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih seimbang dan bijaksana. Dengan menggabungkan kedua pendekatan logis dan emosional, kita dapat mengambil keputusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan kita yang lebih dalam. Dan pembahasan selanjutnya kita akan mengeksplorasi apa yang dimaksud dengan perasaan. Perasaan atau intuisi seringkali muncul sebagai sensasi yang samar dan sulit dijelaskan, terutama karena kita sendiri mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang kita rasakan. Sebagai contoh, Anda mungkin merasa ragu untuk pindah ke pekerjaan yang baru. Meskipun pekerjaan tersebut tampak menjanjikan dan logis untuk diambil, Anda mungkin masih merasa ada yang tidak beres. Ini adalah contoh dari intuisi yang bekerja. Intuisi atau suara hati sering membawa pesan yang penting bagi diri kita, walaupun terkadang sulit untuk dipahami. Dalam situasi seperti ini, menimbang antara mengikuti pikiran logis atau intuisi bukanlah pilihan yang mudah. Intuisi mungkin memberi Anda dorongan untuk mengambil tindakan tertentu berdasarkan perasaan atau keyakinan pribadi. Namun selalu ada kemungkinan intuisi itu bisa salah. Mengandalkan perasaan saja bisa membawa konsekuensi yang serius, terutama jika itu menyangkut keputusan yang bisa berdampak besar pada kehidupan Anda. Dalam mengambil keputusan, cobalah untuk mencari keseimbangan antara mendengarkan intuisi dan memanfaatkan pemikiran yang logis. Pertimbangkan semua informasi yang tersedia, risiko, dan potensi keuntungan dari setiap opsi. Kadang-kadang meluangkan waktu untuk merenung dan mendapatkan perspektif tambahan bisa membantu mengklarifikasi pilihan yang terbaik. Selalu ingat bahwa keputusan yang diambil harus didasarkan pada kombinasi yang sehat antara pengetahuan, logika, dan perasaan Anda, dan bagaimana cara atau langkah bijak untuk menyeimbangkan antara pikiran dan hati. Untuk mencapai harmoni antara pikiran dan hati dalam pengambilan keputusan, langkah pertama adalah menetapkan dan memahami nilai-nilai keyakinan diri Anda. Nilai-nilai ini adalah prinsip dasar yang seringkali kita abaikan saat terfokus pada logika semata. Namun mereka sangat mempengaruhi intuisi dan emosi kita. Mengenali nilai ini membantu mengarahkan pemikiran logis Anda, sehingga keduanya, pikiran dan hati, dapat saling mendukung. Setelah mengidentifikasi nilai-nilai tersebut, biarkan mereka memainkan peran penting dalam setiap keputusan yang Anda ambil. Ini berarti mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kerangka berpikir logis Anda, sehingga setiap keputusan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga resonan secara emosional dan etis dengan apa yang benar-benar Anda percayai. Praktik ini membutuhkan konsistensi dan kesadaran tinggi yang tinggi. Dengan terus menerapkan nilai-nilai ini dalam keputusan sehari-hari, Anda akan mengembangkan kemampuan untuk membuat pilihan yang tidak hanya benar secara logis, tetapi juga benar bagi diri Anda secara pribadi. Dengan kata lain, dengarkan kata hati Anda untuk mengerti apa yang benar-benar penting bagi Anda, sementara gunakan pikiran Anda untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah logis dan praktis. Melalui cara ataupun praktek yang berkelanjutan, Anda akan menemukan bahwa keputusan yang lahir dari kolaborasi antara hati dan pikiran bukan hanya memuaskan secara pribadi, tetapi juga efektif dan berkelanjutan. Ini adalah cara untuk mengakses kekuatan terdalam dari dalam diri sendiri, menciptakan keselarasan dalam tindakan dan kehidupan Anda secara keseluruhan. Dan baik, itulah pembahasan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu Anda dalam menyelaraskan pikiran maupun hati Anda. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.